Halo, kita lanjut ke materi selanjutnya, penjumlahan vektor sebidang. Nah, kalau di bab sebelumnya, kita menjumlahkan vektor yang saling tegak lurus ya. Misalnya gerak ke utara, kemudian ke timur, ya kayak gini. Kemudian kita hitung besar resultannya dengan persamaan gini. Nah, bagaimana jika vektor-vektornya ini sudutnya tidak tepat 90 derajat? Kayak gini contohnya. Ya, ada sudut F1, ya kan? Ada vektor F1, kemudian ada vektor F2, ya. Berapakah resultannya? Nah, ini sudutnya ini sudut alfa ya. Sudut antara F1 dan F2 ini membentuk sudut sebesar alfa. Kemudian resultannya gini, ya. Sudut resultannya membentuk sudut beta. Nah, ini persamaannya ya, kita hitung dengan R ya, menghitung besarnya akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos alfa. Ya, ini dimana R-nya ini adalah F1 ditambah F2 gitu ya. Nah, sudut alfa ini adalah sudut antara dua vektornya gitu. Nah, sebenarnya yang ini ya, yang ini juga bentuk pendek dari ini ya. Kalau kita lanjutkan, ini kan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2A kali B ya. Hitung aja deh gini. Nah, cos alfa ini ya. Cos 90 ini alfanya, sudutnya antara vektornya adalah 90 derajat. Cos 90 itu nilainya adalah 0 ya. Jadi ini hasilnya 0 ya, karena alfanya 90 derajat. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bentuk sederhana dari ini. Jadi bentuk umumnya resultan dari dua vektor yang membentuk sudut alfa adalah ini ya. Ini dihafal, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Nah, ini nanti juga nyambung ke batas vektor resultan ya. Batas vektor resultan ini maksudnya apa? Misalnya gini, ini ada ya, kalau diformulasikan R max R min gitu. Nah, artinya apa? Contohnya misalnya gini, kita ada punya dua vektor, besarnya 8 ya, 8 Newton dan 6 Newton. Dan 6 Newton. Resultan maksimumnya berapa? Paling besar adalah ketika dia dijumlahkan bareng ya. Ini 8-nya, ini 6-nya. Ya, jadi ini yang paling besarnya adalah 14 Newton. Paling kecilnya adalah kalau kita tolak belakang ya. Berarti 8-nya ke sini, kemudian 6-nya ke sini. Ya. Jadi resultan akhirnya itu hanya sebesar ke sini 2 Newton. Itu mungkin nggak menghasilkan 1 Newton. Nggak mungkin ya, karena paling kecilnya aja udah 2. Untuk menghasilkan 5 bisa. Itu nanti misalnya dengan membentuk sudut ya. Misalnya ini 8-nya ke sini ya. Kemudian ini 8 Newton. Kemudian 6-nya misalnya ke sini. Nah, maka resultannya ini bisa nilainya 5 gitu. Nah, R min ya, berarti ini ditentukannya gini. R min itu adalah nilai mutlak dari F1 kurangin F2 ya. Sementara R max itu adalah F1 ditambah F2 gitu ya. Jadi ini ya yang mesti dipahami ya dari bab ini. Sama ini gitu ya. Nilai R berada di antara nilai minimum dan maksimum, di mana minimumnya adalah nilai mutlak dari selisih besar vektornya, sedangkan maksimumnya adalah jika ditambahkan gitu ya.
Nah, kita sekarang ambil contoh ya, misal ada dua buah gaya ya, kita langsung aja nih biar lebih kebayang. Ini misalnya F1 sama dengan 3 Newton, ya kan? Kemudian kita punya F2 ya, sama dengan 4 Newton gitu ya. Kemudian dia membentuk sudut sebesar alfa, di mana alfanya ini adalah 60 derajat ya. Gitu. Tentukan besar dan arah resultannya. Nah, ini kita gambar nih, resultannya berarti nah gini ya. Nah, ini adalah resultannya dengan sudut beta. Nah, besar resultannya kita masukin aja nih. Tadi sesuai rumus F1 kuadrat 3 Newton ya, ditambah 4 Newton kuadrat ya, ditambah 2 kali F1-nya 3 kali F2-nya 4. Nah, dikali cos alfanya 60 derajat. Gitu ya. Sama dengan akar 9 tambah 16 tambah 2 kali 3 6 kali 4 24 dikali setengah ya, cos 60 sama dengan akar dari 37 Newton. Nah, ini adalah besarnya ini ya. Besarnya vektor resultan ini. Nah, kemudian untuk menentukan, menghitung berapa sudut ini agak berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya cukup dengan paketan, nah kalau di sini beda. Di sini agak lebih advance ya. Ini kita kasih nama dulu. O, ini adalah A, ini adalah C, gitu ya. Nah, kemudian kita pakainya gini. Ini pakai sifat trigonometri yang lain ya, yaitu kita pakai perbandingan sudut. Kayak gini. AC per sin beta sama dengan OC per sin sudut OAC. Paham maksudnya gimana? Lihat ya. AC ya, sisi di depannya sudut ini ya. AC per sin sudut yang di depannya sama dengan OC ya, OC per sudut yang ini. Nah, sudut ini, sudut OAC ini sebanding nilainya. Kebayang ya maksudnya ya, sekali lagi nih. AC ya per sinus beta sudut di depannya sebanding dengan panjang OC dibagi sinus sudut di depannya. Sudut di depannya OAC. Kita tahu OAC berapa? Nah, kalau ini tadi, ini kan sejajar ya. AC dengan F2 sejajar, berarti ini sudutnya adalah sama 60 derajat. Ya nggak? Paham ya maksudnya? Karena ini sejajar dengan ini, ya 60 derajat. Berarti yang ini, OAC adalah 120 derajat. Kenapa 120? Ingat ya, kalau pelurus, ya. Jadi kalau misalnya gini, ya ini 60 derajat, maka di sini adalah 120 derajat. Ya, karena jumlah dari garis lurusnya harus 180 derajat. Oke, paham ya? Nah, sebenarnya sebanding lagi dengan kalau kita mau pakai OA. OA mana OA? OA, sudut yang di depannya, sudut OCA. Sin sudut OCA. Gitu. Cuman kita kan nggak tahu sudut ini besarnya berapa. Ya kan? Karena ini sudut dengan resultannya, itu yang mau kita cari. Jadi makanya kita pakai yang kita ketahui, yaitu sudut dari OAC, artinya ini. Ya. Kalau belum paham, coba di replay videonya, back dulu beberapa menit. Nah, kita lanjut ya. Ini kan kita pakainya AC per sin beta sama dengan OC sin 120. Nah, kalau kita susun, kita mau cari sin beta sama dengan sin 120 derajat ya, dikali AC dibagi
OC. Sin 120 itu setengah akar 3. AC itu panjangnya sama dengan F2, ya, jadi 4. OC tadi adalah resultan ya, akar 7. Akar 37. Nah, ini kalau kita selesaikan ya, nanti ketemu sudut betanya adalah 34,7 derajat. Nah, beda ya caranya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya cukup dengan tan karena sudutnya 90. Nah, karena ini sudut awalnya nggak 90, makanya caranya lebih advance ya.